Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang diskusi. Perkenalkan, saya Giftri Zatur Rezeki, perwakilan dari kelompok 6 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Jadi kalau boleh tahu, kakak perkenalkan dulu. Oke, selamat siang Giftri dan juga selamat siang kepada kawan-kawan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 6 Kak. Oke, dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Aulia Rahmi. Mungkin teman-teman lagi berbicara dan berjumpa sendiri dengan Aulia Rahmi itu sendiri. Kakak alumni Pendidikan Sejarah Universitas Syah Kuala. Alhamdulillah sudah selesai wisuda barusan beberapa hari ini kakak siap di wisuda. Dan alhamdulillah hari ini udah statusnya udah alumni di Pendidikan Sejarah. Gimana Giftri, sehat? Gimana kuliahnya? Oh, alhamdulillah sehat Kak. Kalau di dalam perkuliahan itu baik-baik aja. Tugasnya lumayan banyak sih Kak. Alhamdulillah, semoga bertahan sampai akhir dan tidak pantang menyerah. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, kami mengangkat temanya yaitu masuknya Islam di Aceh. Jadi saya boleh bertanya, bagaimana proses masuknya Islam di Aceh? Oke. Ini materinya sangat menarik ya untuk kita kulik dengan kita basicnya itu sejarah, dan umumnya rata-rata mahasiswa kita itu anak Aceh ya barangkali. Jadi kita mungkin harus tahu sendiri bagaimana sejarah Islam ini masuk ke Acehnya. Dulu pas kakak masih kuliah, kakak ada di bekali dengan buku dengan judulnya itu Awal Masuknya Islam ke Aceh, yang ditulis sendiri oleh dosen kita sendiri. Alhamdulillah kemarin beliau sudah disahkan gelar profesornya, yaitu sekarang nama beliau itu udah jadi Profesor Dr. Husaini Ibrahim MA. Masya Allah. Jadi beliau yang menulis buku ini. Nah, di dalam buku ini bagaimana Islam itu masuk ke Aceh sudah dijelaskan sebenarnya. Sebenarnya proses Islamisasi di Aceh ini terjadi dari dua situasi. Yang pertama itu dibawa oleh pedagang atau saudagar Islam yang mereka itu berasal dari Arab dan melakukan kegiatan jual beli, hubungan dagang di sini bersama penduduk masyarakat Aceh, dan juga dari segi perkawinan. Itu. Oke Kak. Terus bagaimana tahapan dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Aceh? Itu bagaimana Kak? Ya, sebenarnya proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses Islamisasi di Aceh ini tidak lain tidak bukan tidak terlepas dari gimana tadi saudagar-saudagar Islam ini yang masuk ke Aceh. Itu tidak bisa kita lepaskan dari konteks itu. Kenapa? Karena mereka ini yang melakukan penyebaran Islam di masyarakat Aceh. Kalau kita tarik garisnya, bahwasanya di Aceh ini sebelum masuknya agama Islam sudah ada agama Hindu yang lebih dulu di sini. Itu bisa kita dapat bukti-bukti bahwasanya Hindu ini udah menetap. Di mana kita lihat? Yang pertama itu yang paling autentik buktinya itu masih ada benteng pertahanan berupa benteng Indrapatra. Ya mungkin anak-anak sejarah nggak asing lagi dengan benteng tersebut yang mungkin setiap tahun dulu di masa kakak kalau kita di himpunan mahasiswa sejarah juga ada acaranya teras temu ramah anak sejarah itu dibuatnya di situ. Nah sekarang kemarin itu kakak tahu dia udah dialihkan ke Museum Aceh. Itu bukti pertama Hindu itu ada di Aceh. Yang kedua itu ada bukti bahwasanya ada Masjid Indrapuri, Masjid Tuha Indrapuri. Nah, dulu itu adalah benteng pertahanan dari orang Hindu di situ. Setelah Islam ini masuk di abad ke-13 di Aceh, benteng pertahanan ini dirubah menjadi tempat ibadahnya umat Muslim. Dan udah jadi masjid sekarang, makanya namanya itu Masjid Tuha Indrapuri. Oke. Apa kontribusi perdagangan dalam proses penyebaran Islam di Aceh? Bagaimana itu Kak? Kalau kita bilang kontribusi perdagangan ini, mereka ini saudagar, pedagang-pedagang Muslim atau saudagar-saudagar Muslim ini datang ke Aceh. Misinya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk Islamisasi di Aceh. Nah, bagaimana cara mereka, apa kontribusi mereka untuk Islam di Aceh ini? Yang pertama,
mereka itu menikahi putri-putri raja, yang salah satunya itu kakak baca, yang kakak kutip dari buku Bapak Profesor Dr. Husaini ini, yang melalui sistem perkawinan, yaitu perkawinan putri murah perla. Nah, dulu saudagar-saudagar dari yang datang ke Aceh ini, itu salah satunya menikahi putri murah perla yang melahirkan Sayyid Abdul Aziz, yang kemudian menjadi raja di Kesultanan Perla. Dengan gelarnya itu Alaidin Shah, di bawah pimpinannya mendapat dukungan dari pedagang Arab, Mesir, Persia, dan Gujarat. Nah, jadi peran saudagar itu sebenarnya di luar memang berjual beli dengan konteks rempah-rempah Aceh ini yang melimpah, mereka juga memasukkan misi islamisasi di Aceh dengan cara melalui perkawinan. Dengan perkawinan inilah melahirkan generasi-generasi yang memang sudah dalam keadaan Islam atau Muslim. Jadi barang-barang yang diperdagangkan itu apa misalnya? Nah, kalau kita tahu ya, di Aceh ini sangat kaya dengan hasil buminya. Dan juga kalau kita baca bahas Indonesia, tujuan bangsa-bangsa luar itu datang ke negeri kita ini tidak lain bukan mencari hasil rempah kita, yang memang hasil rempah kita ini akan dibawa balik ke tempat mereka tinggal, mungkin ke bangsa, ke negaranya. Apakah Aceh itu dianggap sebagai daerah pertama di Indonesia yang memeluk Islam? Apakah itu benar kan? Iya benar. Kalau misalnya kita merujuk ke dalam buku awal masuknya Islam ke Aceh, di dalam buku ini mungkin nanti bisa adik-adik baca di sini. Biasanya ada disampaikan di sini bahwasanya di abad ke-13 itu adalah Indonesia khususnya sudah menerima Islam, dan di abad ke-13 itu negeri yang sudah memeluk Islam pada saat itu adalah Aceh khususnya. Nah, di sini bisa kita lihat Islam di Asia Tenggara, itu bukan lagi Indonesia. Di Asia Tenggara itu bermulanya dari Aceh. Nah, pada abad ke-13, lalu baru setelah di Aceh ini, pada abad ke-13 itu Islam sudah ada, baru berkembang ke berbagai wilayah Asia Tenggara dan menerima kedatangan Islam yang telah berarti bisa kita sampaikan bahwa Aceh ini sangat punya peran yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia khususnya dan Asia Tenggara. Oke. Apa yang menjadi penyebab utama pesatnya perkembangan Islam di Aceh itu gimana, Kak? Oke, kalau untuk kita lihat pusat yang menjadi alasan ya pesatnya Islam ini berkembang di Aceh, selain kita lihat tadi juga udah kakak singgung, selain kita lihat jalur yang strategis ya, jalur perdagangan strategisnya dunia itu adalah di Aceh, sentralnya itu di Aceh. Nah, tetapi selain itu juga difaktori dengan kesamaan budaya. Itu yang menjadikan Aceh ini sangat cepat dia menerima, terus sangat cepat berkembangnya Islam. Kenapa? Misal orang Malaysia datang ke sini, mereka datang ke sini menganggap ini keluarga mereka karena ada kesamaan bahasa Melayu atau bahasa Campa. Bisa kita lihat dulu itu bahasa Aceh itu kalau orang bilang itu berasal dari bahasa Campa. Kalau di bahasa Aceh, kalau kem ya senyum kayak gitu. Kalau di Campa itu sendiri kem kayak gitu. Jadi kalau air itu di sini i, di sana i aja kayak gitu. Jadi ada persamaan budaya. Jadi yang menjadi faktor kenapa pesat sekali nih pertumbuhan Islamisasi di Aceh itu yang pertama itu disebabkan oleh yang pertama itu strategisnya lokasi Aceh ini sangat strategis dengan jalur perdagangan internasional. Semua negara itu berlabuhnya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada kesamaan budaya dengan beberapa negara. Jadi dengan adanya kesamaan budaya, adanya rasa persamaan, rasa saudara di antara budaya-budaya yang masuk itu. Gitu. Jadi Aceh ini kalau masuknya Islam tuh emang jalur perdamaian gitu, Kak? Iya betul. Aceh ini menyiarkan Islam atau cara Islamisasi Islam ini dengan cara yang damai tanpa kekerasan.
Aceh tidak pernah menyiarkan agama ini dengan kekerasan, tapi dengan masuknya itu dengan cara damai, dengan cara kesenian kayak gitu. Jadi masuk, dan karena tidak adanya unsur kekerasan di dalam penyebaran ini, sehingga agama Islam ini dalam waktu yang tidak relatif lama hampir merata diterima di seluruh wilayah Aceh. Oke, pertanyaan terakhir Kak, bagaimana sultan-sultan dan penguasa di Aceh ini Kak mempengaruhi penyebaran dan perkembangan Islam di daerah tersebut? Nah, peran sultan-sultan itu untuk penyebaran agama ini melalui dengan syiar-syiarnya. Mereka menyiarkan agama Islam. Tadi kan udah terjadi tuh hubungan perkawinan antara saudagar Muslim dengan sultan-sultan atau putri-putri kerajaan. Mereka sudah melakukan perkawinan, sudah mengislamisasi. Nah, peran mereka itu kepada rakyatnya, nanti mereka menyiarkan agama-agama Islam ini. Mereka siarkan dulu itu dengan kayak hikayat-hikayat atau syair-syair yang dikeluarkan melalui untuk disampaikan ke seluruh rakyatnya gitu. Terima kasih ya Kak, sudah sharing-sharing ke sini biar kami dapat ilmunya. Semoga berkah. Terima, mungkin penyampaian kakak belum mungkin tidak seperti yang kalian harapkan, tapi sedikit ilmu yang kakak sharing dulu di masa kakak kuliah. Kurang dan lebih kakak mohon maaf. Kakak kembalikan. Semoga nanti ini ya kalian tetap lebih tahu lagi ya asal Islam ini di daerah kalian. Dan kayak kakak kan sebenarnya kakak berasal dari Sumatera Barat, tidak orang asli Aceh kayak gitu, tapi sangat ingin mempelajari kebudayaan Aceh. Demikian kita telah menjelajahi perjalanan masuknya agama Islam ke Aceh. Sebuah proses yang tidak hanya menyelibatkan aspek spiritual, tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Dari interaksi awal dengan para pedagang hingga ke kerajaan-kerajaan yang berdiri di Aceh, kita dapat melihat bagaimana Islam telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Aceh. Dan juga agama Islam tidak hanya membawa perubahan dalam hal keyakinan, tapi memengaruhi sistem pemerintahan, hukum, dan juga tradisi masyarakat. Aceh dengan keberagaman budaya dan kekayaan sejarah menunjukkan bagaimana Islam dapat beradaptasi dan berintegrasi dengan nilai-nilai lokal. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih Kak Aulia Rahmi. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm so tired of songs,